Mas, kamu harus pergi kerja lagi. Aku mau beli kulkas 2 pintu. Bu, lihat nih, aku tadi kesenggol truk, Bu. Untung aku nggak apa-apa. Aku mau istirahat dulu ya, Bu. Gak usah Mas, pokoknya aku gak mau kalah dari Bu Anti. Dia baru beli kulkas 2 pintu. Masa kita masih pakai yang jadul? Aku mau pamer ke grup Mas. Aku mau istirahat, Bu. 5 menit aja. Setelah itu aku pergi lagi deh, Bu. Pergi sekarang juga, atau aku yang tarik tangan kamu secara paksa. Bismillah ya Allah. Semoga malam ini bisa tidur dengan tenang. Tiap hari kerjaannya cari duit mulu. Kali-kali rehat bentar deh. Bismillah. Bu, ini jam 12 malam. Kenapa kamu nggak tidur sih? Berisik, Bu. Bapak mau tidur. Bapak mau istirahat 5 menit aja, Bu. Gak boleh, kamu tuh gak boleh tidur Mas. Kamu tuh harus kerja. Kamu gak boleh berhenti sebelum aku yang minta. Bu, toko udah pada tutup. Terus Bapak harus kerja apa? Orang-orang kan juga udah pada istirahat, Bu. Seperti biasa, ngojek lah Mas. Kan uangnya kalau dikumpulin bisa banyak Mas. Bu, Bapak bener-bener capek. Besok aja ya. Besok juga kan Bapak kerja lagi. Kamu nggak akan kekurangan uang kok. Kalau istri udah ngomong, suami tuh nggak boleh nolak. Suami harus mengikuti semua keinginan istri. Kalau kamu gak mau ikutin keinginan aku, berarti kamu gak sayang sama aku, Mas. Suami juga berhak melakukan apapun yang dia mau. Kalau udah waktunya istirahat, ya istirahat. Kalau waktunya kerja, ya kerja. Pergi, Mas. Kamu tuh gak boleh berhenti kerja. Kamu harus kerja selama 24 jam. Bapak bukan robot. Bapak manusia yang punya rasa lelah. Harusnya kamu tahu itu, Bu. Bapak manusia, Bapak bukan robot. Makanya jangan hidup miskin terus. Kalau nggak mau disuruh kerja. Udah tahu aku suka kemewahan, masih aja hidup sederhana. Gimana ngomongnya ya? Anu Bu Julia, Pak Soleh kan cuma kerja di toko bangunan, Bu. Kok dia hebat sih bisa beliin ibu tas mahal ini? Suami saya mah kerja apa aja, Bu. Dia nggak pernah pilih-pilih kerjaan. Setiap hari itu dia selalu kerja dari pagi ke pagi lagi. Makanya saya selalu beli barang-barang mewah ini. Bu Jul, Pak Soleh kan kerja di toko bangunan, Bu. Emangnya dia punya kerja sampingan, Bu? Duitnya kok kayak banyak terus ya? Banyak dia mah. Kan saya bilang dia kerja apa aja. Kadang saya kasihan ke Mas Soli. Dia kerja banting tulang sampai segitunya. Dia sayang sama saya. Pak Soli bener-bener kerja keras karena keinginan dia kan. Soalnya kalau saya lihat-lihat Pak Soli itu kayak orang capek, kayak kurang gizi juga. Bu Anti, emang ada suami yang kerja karena diminta? Ya nggak ada dong, Bu. Itu udah kewajiban mereka, Bu. Saya sama Bu Anti tahu, Bu. Cuma ya Pak Soli terlalu keras. Badannya aja kayak orang penuh tekanan, Bu. Bu Julia kalem, Bu. Saya sama Bu Lina cuma penasaran aja. Kita nggak ada maksud apa-apa kok, Bu. Iya Bu Anti, saya tahu kok. Saya cuma haus aja. Oh iya, nanti ke rumah ya. Saya punya mesin kopi dari Italia. Siap, Bu. Nanti kita datang kok. Oke, saya tunggu ya. Pengen pulang sore, tapi kalau pulang langsung disuruh pergi lagi sama istri. Gimana ya rasanya? Kerja sesuai waktu, kerja ya kerja, pas istirahat ya istirahat. Ya kayak pengen aja gitu, tapi nggak bisa karena tekanan dari istri. Pak Solih, wajah Bapak kayak orang capek banget, Pak. Istirahat dulu, Pak. Saya aja yang nurunin semen deh. Bapak istirahat dulu ya. Enggak kok, Pak. Saya nggak capek kok. Wajah saya emang begini. Emangnya harusnya gimana, Pak? Beda Pak Solih. Pak Solih tuh kayak kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, kurang cairan juga. Nanti kalau kenapa-napa, waduh. Pak Madun, kalau saya kenapa-napa harusnya saya udah sakit dong.
Pak, saya mau beli cat tembok dong. Yang warna putih ya Pak, tapi bukan putih tulang, kayak putih lecek gitulah. Huh, putih lecek bagaimana Bu? Bentar, saya cari dulu dah. Ini bukannya Bapak ojek gitu ya? Bapak udah pindah kerjaan atau gimana Pak? Enggak kok Bu, saya kerja apa aja, yang penting bisa ngasih uang buat istri. Soalnya tuh ya, istri saya ngamuk kalau pulang nggak bawa duit. Ternyata Pak Soli ngojek juga. Aku baru tahu hari ini. Pantas aja, badannya kasihan banget. Makasih ya Pak, mari. Mari Bu. Pak Soli, ayo turunin semen-semen ini Pak. Katanya sehat kan? Iya, ayo. Pak Soli, sejak kapan Bapak ngojek Pak? Kalau dari lama, kenapa saya baru tahu sekarang ya? Baru-baru ini aja Bu. Ya buat penghasilan tambahan. Daripada pulang dari toko langsung tidur ya, lebih baik cari uang lagi. Pantes Bu Julia bahagia terus. Pak Soli aja bener-bener kerja keras buat dia. Saya jadi pengen deh punya suami kayak Bapak. Aduh Bu Anti, tangannya jangan gitu Bu. Nanti istri saya salah paham deh. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Ini yang bikin aku iri. Selain Bu Julia yang selalu tampil mewah, aku juga iri karena Bu Julia punya suami seperti Pak Soli. Duh, kok pintunya nggak bisa dibuka ya? Bu, buka pintunya Bu. Bapak pulang, Bapak lapar mau makan. Jangan pulang, ini masih sore. Kamu kerja lagi mas. Kalau uangnya udah banyak, kamu boleh pulang. Bu, buka Bu. Bapak bener-bener butuh istirahat. Nggak bisa kerja 24 jam Bu. Gak mau, kamu harus kerja mas. Kamu gak boleh pulang. Pergi lagi mas, jam 12 malam baru aku buka pintunya. Maaf ya mas. Aduh, mau makan enak aja nggak bisa. Kadang suka iri sama suami-suami di luaran sana. Mereka dapat perhatian lebih dari istrinya, bukannya dijadiin babu kayak gini. Pengen ngelawan, tapi kalau ngelawan takut dibilang suami nggak memenuhi kebutuhan istri. Tuh, praktis kan ibu-ibu. Mesin ini impor dari Italia. Harganya juga mahal dong. Kalian bisa beli nggak nih? Wah Bu, keren banget. Coba saya mau kopinya dong Bu. Saya mau coba nih. Kira-kira seenak apa sih kopinya? Oh, boleh dong Bu. Soal rasa, gak boleh diragukan lagi. Nih, Bu Lina coba aja Bu. Kalau ibu suka dan ibu pengen lagi, langsung bilang aja ke saya. Enak banget Bu. Saya nggak pernah minum kopi seenak ini. Bu, coba deh Bu, ini enak banget. Nggak mau, saya nggak suka kopi. Saya milih minum susu aja Bu. Kopi nggak sehat. Dasar bayi. Kalau udah nenek-nenek mah pasti suka kopi Bu. Oh iya Bu, dari tadi kok ibu ngelirik ke sana ke sini. Ibu lagi cari apa? Enggak cari apa-apa kok. Saya cuma penasaran aja sama isi rumah Bu Julia. Terlihat mewah tapi terasa sepi. Oh gitu, saya pikir ibu lagi cari suami saya. Bu Julia, kalau enak gini buka kafe aja Bu. Siapa tahu ibu makin kaya raya kan. Kalau ibu buka kafe, saya pembeli pertama deh. Bu Lina, buka usaha gak segampang itu Bu. Apalagi buka kafe, butuh biaya yang gede Bu. Iya juga ya, saya nggak mikir ke sana nih. Pak Soleh kemana ya? Dia kayak jarang di rumah gitu. Saya curiga deh, Pak Soleh itu kerja keras karena paksaan. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Gak sia-sia nabung selama 1 bulan nih. Bulan depan beli apa lagi ya? Kok Bu Anti bisa beli kulkas 2 pintu sih? Harusnya aku yang beli itu. Kenapa malah dia duluan sih? Ini gak bisa dibiarin. Aku juga harus beli.
Nggak boleh iri bu, bersyukurlah atas apa yang kita punya itu lebih bagus. Apalagi sekarang Pak Solih nggak ada hentinya bekerja, apanya lagi yang kurang coba bu? Pak Madun, saya pikir Bapak orang gila. Bapak tiba-tiba ada di samping saya. Bu Julia, saya mau tanya dong bu, Pak Solih kemana ya bu? Kok dia jarang datang ke toko saya? Loh, suami saya sering berangkat pak. Masa nggak sampai ke toko sih? Pak Madun jangan ngarang pak. Suami saya itu pekerja keras. Saking rajin kerjanya Pak Solih sampai lupa sama kesehatan dia. Bu Julia sadar nggak sih bu, kondisi tubuh Pak Solih itu sangat buruk. Kenapa diam aja bu? Oh, kalau ada yang ngajak ngobrol, itu tatap lawan bicara ibu. Itu salah satu contoh sikap sopan santun bu. Tolong jaga batas, jangan biarkan pundak saya ini kotor. Saya curiga kalau Bu Julia ini yang minta Pak Solih bekerja sampai segitunya kan. Dari penampilan Bu Julia aja udah ketahuan watak dia ini seperti apa. Pak, kalau Bapak capek berhenti aja Pak, jangan maksain kayak gini. Saya nggak apa-apa bu, ibu pegangan aja ke bahu saya. Bentar lagi kita sampai kok. Ya udah deh, hati-hati ya Pak. Saya nggak mau loh kita kenapa-napa Pak. Iya, berdoa aja ya bu. Bismillah, semoga kita selamat sampai tujuan. Pak Solih, Bapak aman kan Pak? Bapak nggak kenapa-napa? Aduh, aman bu, saya nggak kenapa-napa kok. Truknya udah pergi ya. Aduh, emang musibah nggak ada yang tahu. Ayo bu, kita lanjut. Iya Pak. Alhamdulillah bisa duduk juga. Badan agak gemeter ya. Coba tadi kalau nggak dikasih umur sama Allah, mungkin pulang tinggal nama. Mas, kamu harus pergi kerja lagi. Aku mau beli kulkas 2 pintu. Bu, lihat nih, aku tadi kesenggol truk bu. Untung aku nggak apa-apa. Aku mau istirahat dulu ya bu. Gak usah mas, pokoknya aku gak mau kalah dari Bu Anti. Dia baru beli kulkas 2 pintu. Masa kita masih pakai yang jadul? Aku mau pamer ke grup mas. Aku mau istirahat bu, 5 menit aja. Setelah itu aku pergi lagi deh bu. Pergi sekarang juga, atau aku yang tarik tangan kamu secara paksa. Yes, akhirnya bisa beli kulkas 2 pintu nih. Mas Solih kemana sih? Kok dia belum pulang? Biasanya jam 1 malam ini dia ada di rumah dan selalu duduk di samping aku. Mas, bisa nggak sih kamu jawab telepon aku? Aku khawatir banget nih. Apa aku tanya ke Pak Madun aja ya? Halo Bu Julia, ada apa bu? Ini masih malam, kenapa ibu telepon saya? Tahu suami saya nggak pak? Dia nggak pulang. Saya telepon aja nggak diangkat pak. Waduh, ibu kan istrinya Pak Solih. Masa nggak tahu dia kemana sih bu? Tadi pagi sih ada di toko. Pak Solih tuh kayak orang sakit bu. Oh gitu ya. Ya udah, makasih ya pak. Maaf ganggu malam-malam. Yo, sama-sama bu. Kalau Mas Solih nggak ada pulang, aku nggak bisa hidup glamor dong. Aku nggak kerja, aku nggak punya duit. Bikin kesel aja. Tuh aki-aki kemana sih? Awas aja ya, kalau pagi pulang dia nggak boleh masuk ke rumah lagi. Mas, kenapa kartu ATM ini kamu kasih ke aku? Ini buat aku. Terus kamu nggak pegang apa-apa gitu? Itu buat kamu, tapi saldonya udah nggak ada karena kan udah kamu tarik semua. Aku nggak akan pulang lagi. Aku mau tinggal di sini. Aku nggak mau dipaksa kerja demi hidup mewah kamu. Aku capek. Aku perlu istirahat yang cukup. Kamu harus pulang. Aku nggak akan pergi dari pesantren ini kalau kamu nggak mau pulang ke rumah. Nggak bisa. Ini udah jadi keputusanku bu. Kamu hidup aja sama barang-barang mewah itu. Aku nggak pantas ada di sana.
Nggak bisa Bu. Kamu nggak pernah menghargai aku sebagai suami. Kamu cuma bisa jadiin aku robot Bu. Istirahat nggak boleh, tidur nggak boleh, makan juga nggak boleh. Apa kamu nggak bisa memanusiakan manusia Bu? Mas, aku nggak pernah bermaksud jadiin kamu robot. Aku cuma mau kamu itu memenuhi semua keinginan aku, Mas. Tapi nggak harus kerja 24 jam juga Bu. Aku kesenggol truk aja kamu nggak peduli. Kamu cuma peduli sama kulkas 2 pintu itu. Mas, aku butuh kamu. Pulang ya, aku nggak mau sendirian di rumah. Butuh aku? Yang kamu butuhin itu kan emang beneran aku? Atau cuma uang aku Bu? Itu beda loh. Udah Bu, putusanku udah bulat. Aku mau tinggal di sini. Mas, aku mohon. Dengerin aku kali ini aja, Mas. Aku selalu dengerin kamu, tapi kamu nggak pernah lihat seberapa besar usahaku. Semua pekerjaan aku ambil, tapi kamu nggak pernah merasa cukup. Kamu selalu menginginkan barang-barang yang nggak jelas buat apa. Pulang aja sana, aku bakal tinggal di sini. Dan satu lagi, aku mau kita cerai. Mas, tarik omongan kamu, Mas. Dari omongan aja, kamu beneran talak aku. Mas, Mas Solihin kenapa nggak mau dengerin aku sih? Mesin kopi ini kenapa sih tiba-tiba konslet gini? Kemarin aja masih bagus. Panas, tas ini kenapa bisa kebakar? Aku kan cuma foto-foto tas ini karena mau aku jual. Meskipun aku hidup sendiri, aku tetap pengen hidup glamor. Nah, itu dia yang bisa aku jual. Aku promosiin lewat online aja kali ya. Aku jual harga tinggi, soalnya masih baru. Nih teman-teman, aku punya AC masih baru. Ayo, siapa yang mau? Siap angkut ya. Barang-barang di rumah kenapa mendadak rusak sih? Semua barang-barang yang aku jual mendadak rusak gini. Gak ada harapan, gak ada barang yang bisa aku jual lagi. Mungkin setelah ini aku akan hidup miskin. Aku gak punya apa-apa, uang gak ada, suami gak ada, barang-barang mewah juga gak ada. Yang tersisa hanya rasa penyesalan. Ini istri yang minta suami kerja terus. Kasian ya Pak Soli, untung aja dia kabur. Coba kalau enggak, pasti Pak Soli udah tinggal nama tuh. Bu Lina, ibu harus tahu Bu, itu barang hasil paksaan, gak bakal berkah. Makanya semua barang yang dia punya jadi aneh. Bukan cuma itu Bu, ini azab Bu Julia. Dia kan memperlakukan Pak Soli kayak robot. Pagi sampai pagi Pak Soli kerja, gak pernah dikasih buat istirahat. Bener juga Bu, saya kagum sama Pak Soli. Dia memilih keputusan yang tepat. Semoga selamanya Pak Soli diam di pesantren ya Bu. Iya Bu, dasar penyiksa suami. Yang mereka katakan itu benar. Aku gak pernah peduli terhadap kesehatan, mental, dan kerja keras Mas Oli. Yang aku pikirin hanya hidup mewah. Aku gak pernah mikirin perasaan Mas Oli. Aku cuma bisa lihat foto-foto lama yang pernah aku pamerin. Sekarang semua barang itu gak ada. Konslet lah, meledak lah, kebakaran lah, pokoknya macem-macem deh. Rumah ini juga gelap banget. Aku gak punya uang buat bayar listrik. Aku hidup di rumah yang gelap ini sendirian. Aku kehilangan seseorang yang tulus kepadaku. Mas Oli, aku harap kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik dari aku. Maaf, aku memperlakukan kamu dengan buruk karena aku tidak bisa melawan keserakahan dalam diri aku, Mas.